Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah dalam Info Jatim edisi 18 Juli 2025. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Leadership Update Forum seri kedua tahun 2025, apel pembukaan MPLS tahun pelajaran 2025-2026, serta puncak peringatan Hari Koperasi ke-78 tingkat Provinsi Jawa Timur. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pemerintahan. Sobat Jatim, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono membuka kegiatan Leadership Update Forum seri kedua tahun 2025. Kegiatan diselenggarakan di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa 15 Juli 2025. Berikut informasi selengkapnya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono resmi membuka kegiatan Leadership Update Forum atau LUF seri kedua tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Jawa Timur pada Selasa 15 Juli 2025. Leadership Update Forum seri kedua tahun 2025 ini mengusung tema Memimpin dengan Visi, Menggerakkan dengan Hati, memperkenalkan konsep penguatan DNA kepemimpinan, yakni Drive, Network, dan Action. Acara ini menghadirkan narasumber nasional, pelopor emosional and spiritual cohesion, yakni Ari Ginanjar Agustian, dan diikuti oleh 216 peserta yang terdiri dari pejabat tinggi Pratama Pemprov Jawa Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Kepala BKD, dan BPSDM Kabupaten Kota, serta sejumlah pejabat struktural dan fungsional lainnya. Adi Karyono mengatakan, Pemprov Jawa Timur menjadi salah satu yang terdepan dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung program pengembangan SDM aparatur sipil negara atau ASN. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Pemprov Jawa Timur, sebagaimana ditekankan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, bahwa peningkatan kualitas SDM melalui penyiapan talenta menjadi prioritas utama. Dengan kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah demi meningkatkan kualitas layanan publik. Kepala BPSDM Jawa Timur Ramlianto mengatakan, dengan rangkaian program seperti LUF berbasis AI ini, BPSDM Jatim berharap dapat memperkuat budaya kepemimpinan yang kolaboratif, inovatif, serta mampu menjawab tantangan zaman. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, beralih ke info pendidikan. Ribuan pelajar baru jenjang SMA, SMK, dan SLB dari seluruh Provinsi Jawa Timur mengikuti apel pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan atau MPLS tahun pelajaran 2025-2026. Kegiatan digelar di lapangan SMA Hang Tuah 1 Surabaya pada hari Senin 14 Juli 2025. Mari kita simak liputan selengkapnya. Ribuan pelajar baru jenjang SMA, SMK, dan SLB dari seluruh Jawa Timur mengikuti apel pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS tahun 2025 yang digelar pada Senin 14 Juli di lapangan SMA Hang Tuah 1 Surabaya. Acara ini dihadiri langsung oleh 1.500 siswa dari wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, sementara lebih dari 360.000 siswa lainnya mengikuti secara daring melalui Zoom dan YouTube. MPLS 2025 diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai langkah awal pembentukan karakter dan semangat belajar siswa baru. Mengusung tema ramah, edukatif, inklusif, partisipatif, dan adaptif, MPLS ini berlangsung selama 5 hari dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan jauh dari praktik perundungan. Seluruh kegiatan dilakukan oleh guru dan wali kelas, bukan oleh kakak tingkat, guna menciptakan lingkungan yang aman. Selain pengenalan lingkungan sekolah dan kurikulum baru, siswa juga mengikuti tes potensi akademik dan kegiatan anti judi online, serta pemecahan rekor senam serentak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut menyalurkan bantuan seragam bagi 2.000 siswa melalui program Anak Asuh. MPLS ini menjadi awal baru bagi lebih dari 4.000 sekolah di Jawa Timur untuk membangun generasi pelajar yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, masih di info pendidikan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Probolinggo Aminuddin serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani meninjau langsung pelaksanaan masuk sekolah rakyat jenjang SMP dan SMA di Rusun Sederhana Kota Probolinggo pada hari Senin 14 Juli 2025. Gubernur Hovifah juga meninjau fasilitas kelas, dapur hingga ruang kesehatan yang disiapkan di lokasi sekolah rakyat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Probolinggo Aminuddin serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani meninjau langsung pelaksanaan masuk sekolah rakyat jenjang SMP dan SMA di Rusun Sederhana Kota Probolinggo pada Senin 14 Juli 2025. Gubernur Hovifah menyapa sebanyak 100 siswa dari keluarga prasejahtera yang memulai hari baru menyongsong masa depan pendidikan inklusif berkeadilan dan berkualitas melalui sekolah rakyat di Probolinggo. Gubernur Hovifah juga meninjau fasilitas kelas, dapur, hingga ruang kesehatan yang disiapkan di lokasi sekolah rakyat. Saat ini, ada 12 lokasi sekolah rakyat yang memulai operasional hari pertama di Jawa Timur. Total, ada sebanyak 1.183 siswa yang memulai pembelajaran di sekolah rakyat Jawa Timur mulai jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari Probolinggo, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan silaturahmi Putri Indonesia 2025 Firsta Yufi Amarta Putri di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Selasa 15 Juli 2025. Dalam pertemuan ini, Gubernur Hovifah menyampaikan apresiasi atas capaian Firsta yang dinilai menjadi inspirasi bagi banyak perempuan khususnya di Jawa Timur. Berikut liputannya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan Putri Indonesia 2025 Firsta Yufi Amarta Putri. Kegiatan digelar di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Selasa 15 Juli 2025. Ketua Harian IAPI Jatim Happy Mandianasari mengatakan senang telah mengantarkan Putri Indonesia bertemu Gubernur Jatim. Direktur Mustika Ratu Entertainment Mega Angkasa menyampaikan remaja Putri Jatim punya potensi yang kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Putri Indonesia 2025 Firsta Yufi Amarta Putri menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jatim sebagai seorang leader. Adapun Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyampaikan selamat dan apresiasi karena telah menunjukkan kapasitas, kualitas, dan kompetensinya dalam ajang pemilihan Putri Indonesia maupun ajang lainnya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, program pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi pengemudi ojek online dan masyarakat kurang mampu yang digagas Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa resmi dimulai pada hari Rabu 16 Juli 2025. Sebanyak 300 lebih pengemudi ojol menjadi peserta pertama dalam pembukaan program yang digelar di kantor Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur. Mari kita simak informasi selengkapnya. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi pengemudi ojek online dan masyarakat kurang mampu yang digagas Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa resmi dimulai Rabu 16 Juli 2025. Sebanyak 300 lebih pengemudi ojol menjadi peserta pertama dalam pembukaan program yang digelar di kantor Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur, Surabaya. Kepala Bapenda Jatim Bobi Sumiarsono turun langsung memimpin jalannya kegiatan yang menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari kepedulian pemerintah terhadap sektor informal yang turut menggerakkan ekonomi daerah. Selain menghapus denda pajak, pemutihan ini juga memberikan kemudahan administrasi bagi kendaraan yang selama ini tertunggak. Tak hanya pemutihan, Dispenda juga menyediakan layanan konsultasi bagi para pengemudi yang ingin memahami lebih dalam soal tata cara pembayaran dan pengurusan pajak kendaraan. Antusiasme terlihat sejak pagi hari. Para pengemudi ojol yang hadir berharap program ini tidak hanya berakhir sebagai kebijakan satu kali, tetapi bisa dijadikan agenda rutin tahunan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan program serupa akan digelar secara bertahap di daerah lain dengan menggandeng komunitas pengemudi lokal. Bagi para ojol yang menggantungkan hidup dari roda dua mereka, kebijakan ini menjadi angin segar yang sangat berarti di tengah tekanan ekonomi pasca pandemi. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Dari ujung Jawa Timur Pulau Jawa, semangat baru muncul dan semakin berkibar. Jawa Timur dengan segala kekayaannya siap menjadi gerbang Nusantara Baru. Nusantara Baru yang terhubung erat dengan jaringan transportasi laut yang luas. 70% trayek tol laut di Indonesia berpusat di Jawa Timur. Ini artinya, dari Jawa Timurlah, komoditas berkualitas bersumber dan mengalir menuju seluruh penjuru negeri, termasuk menuju Nusantara Baru. Letak geografis Jawa Timur yang strategis menjadikan Jawa Timur sebagai titik sentral dan konektivitas logistik nasional. Bandara dan pelabuhan yang terhubung dengan konektivitas jalan yang memadai menjadi integrasi sempurna bagi pergerakan barang dan jasa yang efisien dan efektif. Dengan kawasan industri terluas dan terintegrasi dengan pelabuhan, siap menjadi pusat logistik terbesar di Indonesia. Menjadi magnet bagi investasi global, memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat produksi Indonesia. Bukan hanya infrastruktur yang mumpuni, Jawa Timur juga kaya akan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Kampus-kampus ternama di Jawa Timur mencetak lulusan-lulusan berkualitas di segala bidang. Pembangunan kawasan ekonomi khusus semakin memperkokoh posisi Jawa Timur menjadi pusat pengembangan teknologi. Dengan potensi yang begitu besar, Jawa Timur bergerak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dari seluruh dunia. Posisi Nusantara, ibu kota baru Indonesia, semakin memperkuat posisi Jawa Timur sebagai epicentrum Indonesia. Jawa Timur hadir sebagai lumbung pangan nasional, terus menjadi provinsi penyuplai utama bahan pangan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Komoditas seperti padi, jagung, telur, dan daging terus diproduksi secara optimal. Ayo, bersama-sama kita bangun Jawa Timur yang lebih maju dan sejahtera. Dengan segala potensi yang dimiliki, dari Jawa Timur, gerbang Nusantara Baru. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Selanjutnya di Info Digital. Sobat Jatim, salah satu langkah konkret percepatan transformasi digital di Jawa Timur adalah melalui Government Roadshow di Surabaya pada hari Rabu 16 Juli 2025. Acara ini mempertemukan perwakilan Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya. Langkah percepatan transformasi digital di Jawa Timur terus digencarkan. Salah satu wujud konkret dari upaya tersebut tampak dalam kegiatan Government Roadshow yang diselenggarakan oleh Indosat Ooredoo Hutchinson di Surabaya, Rabu 16 Juli 2025. Acara ini mempertemukan perwakilan Dinas Perhubungan ataupun Dishub dan Dinas Komunikasi dan Informatika dari seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur dalam forum strategis kolaborasi lintas sektor. Forum ini menjadi ruang berbagi gagasan dan strategi untuk mendorong digitalisasi layanan publik, khususnya di bidang transformasi dan komunikasi yang kini menjadi urat nadi pembangunan daerah berbasis teknologi. Vice President Head on East and Central Java Indosat Ooredoo, Ulfah Mukhlimaningsih menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung akselerasi digitalisasi layanan publik di Jawa Timur. Menurutnya, transformasi digital tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak demi pelayanan publik yang lebih efisien dan inklusif. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratnadewi Agustin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dalam mewujudkan transformasi layanan publik yang berbasis teknologi. Serlita menambahkan, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong pengembangan smart mobility atau mobilitas cerdas yang mengintegrasikan layanan transformasi dan komunikasi digital sebagai bagian dari visi besar menuju provinsi berbasis teknologi. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, berikutnya di info ekonomi. Puncak peringatan Hari Koperasi ke-78 dan roadshow sergap, serta pembukaan Pasar Rakyat UMKM Explore Provinsi Jawa Timur tahun 2025 digelar di Kabupaten Bojonegoro pada hari Kamis 17 Juli 2025. Mari kita simak liputan selengkapnya. Puncak peringatan Hari Koperasi ke-78 tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di Stadion Letjen Haji Sudirman Bojonegoro Kamis 17 Juli 2025 berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Menteri Koperasi dan UKM RI Budi Aristiadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Bojonegoro Setio Wahono, serta Wakil Bupati Nurul Azizah yang turut menyemarakkan suasana peringatan Hari Koperasi tahunan tersebut. Kemeriahan acara ditandai dengan penampilan spektakuler tari api kayangan merah putih oleh 2025 penari yang sukses memecahkan rekor Museum Republik Indonesia. Penghargaan atas rekor tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan Museum Rekor Indonesia, Sri Widiarti, kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemprov Jawa Timur sebagai penyelenggara. Lebih dari sekedar seremoni, peringatan ini menjadi momentum penting untuk mempertegas kembali peran strategis koperasi dalam memperkuat ekonomi rakyat. Dalam sambutannya, Menteri Koperasi Budi Aristiadi menegaskan bahwa koperasi adalah warisan semangat perjuangan bangsa yang harus terus dijaga dan diperkuat. Koperasi adalah semangat dan cita-cita berdirinya negara ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menambahkan, Hari Koperasi ke-78 menjadi momentum strategis untuk memperkuat koperasi desa sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Dari Kabupaten Bojonegoro, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah pamit undur diri dari hadapan Anda. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.